assalamualaikum. Ya, hari ini selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya Uma mau mengundang narasumber pada malam hari ini. Beliau adalah seorang ibu yang berhasil mendampingi buah hatinya membaca. Padahal anaknya berusia 2 tahun. Oke, kita undang dulu ya. Sebelum Umang ngomong banyak, lebih baik kita mengundang dulu. Oke, Uma sudah mengundang Ibu Megita. Halo semuanya, kita berkumpul di malam ini untuk berdiskusi bersama. Semoga Ibu Megita bisa menjawab respon dari Uma ya. Tunggu dulu. Megita, sudah Uma undang, tapi beliau belum menjawab. Tunggu ya. Jadi, Ibu Megita ini adalah seorang ibu yang memiliki anak berusia 2 tahun dan sudah bisa membaca. Pasti kita sangat bertanya-tanya ya, bagaimana sih prosesnya Ibu Megita ini? Kalau Uma bilangnya Mbak Meme. Nah, bagaimana sih proses Mbak Meme ini mendampingi buah hatinya dalam proses membaca? Apakah ada vitamin-vitamin khusus yang diberikan? Apakah ada vitamin itu mau ya? bikin rumah Iya, mau bisikin apa? Sebentar ya, ada iklan. Apa? dan mau Oh iya, sebentar ya. Oke. Gani mau pipis katanya. Ada iklan sebentar. Tunggu ya, Nak ya. Jadi gini, apa? eh Ibu Megitanya belum kok. Gani ke belakang dulu, celananya dilepas dulu yuk. Mamanya mau lihat. Oke. Mohon tunggu sebentar karena Uma di rumah sendirian dan di belakang ada abang cuci AC. Mohon tunggu ya. Uma nganterin Gani pipis dulu ya. Mohon tunggu ya. Mohon tunggu ya, Bu. Beginilah keriuhan yang sesungguhnya. Mohon maaf tunggu sebentar ya. Ini Ibu Megitanya diundang belum datang. Mohon maaf ya, sebentar saja. Wow, kembali lagi. Mohon maaf ya. Karena dunia ibu-ibu yang sesungguhnya adalah dengan sejuta keriuhannya. Hari ini kita akan mengundang seorang ibu yang sudah berhasil mendampingi anaknya membaca, yang sudah berhasil mendampingi anaknya lancar membaca di usianya 2 tahun. Uma sudah mengundang, beliau adalah Ibu Megita.
Sudah pada follow belum ya Instagramnya? Ini Uma udah mengundang, tapi beliau belum hadir. Kok ada ininya buat HP? Udah. Ya. Nah, Ah, iya. Halo. Om, Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Meme ya. Gimana oh kabarnya? iya, baik Mbak Via. Eh, Guma sama siapa sekarang? Sudah ada yang jaga atau ada di samping Mbak Meme? Ada, jadi ya mohon maaf kalau ada suara-suara. Oke, oke, oke. Jadi ini adalah Mbak Meme ya, atau Bunda Guma yang selama ini sudah berhasil mendampingi Guma lancar membaca di usianya 2 tahun. Wow, 2 tahun. Kadang anak 2 tahun itu dia baru belajar ngomong. Kadang ngomong aja belum jelas. Kadang pelafalannya aja tuh kadang kita masih bingung. Nah, tapi Guma ini berhasil menggunakan kekuatan yang ada dalam dirinya, bisa berhasil menaklukkan buku atas izin Allah. Nah, hari ini Uma mengundang Mbak Meme nih, mau tanya, karena secara pribadi Uma ini penasaran, gimana sih proses Guma ini membaca, tapi kan kalau misal nih, Mbak Meme mau langsung cerita, Bunda Guma mau langsung cerita tanpa perkenalan kan kayaknya nggak enak ya, kayaknya nggak asik kan. Nah, jadi silahkan Mbak Meme, Bunda Guma untuk memperkenalkan diri biar semuanya kenal. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda dari Kumaisa Akila Mutasya, biasa disebut dengan Guma kalau keseharian ya. Yang mana sekarang usianya 2 tahun 11 bulan. Dan nama saya sendiri RR Megita Amal Putri, tapi biasa disebut dengan Bunda Meme atau Bunda Putri. Dan benar, Guma sekarang masih usia sekitar 2 tahunan ya, 2 tahun 10 bulan sudah lancar membaca. Dan itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan Allah yang memberikan kepada saya. Itu. Halo, dengar, Mbak? Maaf Mbak, nggak dengar suaranya. Halo? Robi, maaf ya, kadang aku emang agak konyol. Saya mute Iya, aja iya, iya, kalau iya, Mbak. kalau tanpa kekonyolanku dalam sebuah acara itu kayaknya nggak seru ya. Jadi tadi saya mute, maaf ya, maaf. Nah, Ya, saya pikir speaker saya tadi. ya ya. Jadi saya mau nanya nih sama Bunda Meme ya, apakah si Bunda ini adalah seorang guru? Saya mau tanya nih sebelumnya. Guru bukan? Eh, bukan sih, cuma emang saya suka ngajar ya dari dulu. Tapi nanti dulu, skip dulu ceritanya nanti dulu. Suka ngajarnya yang kayak bagaimana. Jadi di sini Mbak mau cerita nih, kalau Mbak Meme itu sebetulnya lebih ahli di bidang perkuean, di bidang perdapuran ya nggak Mbak Meme ya. Jadi Mbak Meme ini punya usaha, jadi punya usaha kue di kota Tangerang. Nah, silakan bisa follow Instagramnya Bunda Meme. Siapa tahu yang di daerah Tangerang bisa buat pesen kuenya Bunda Meme ini, Bunda Guma ini. Nah, jadi gini. Eh pastinya Uma itu jujur penasaran. Penasarannya itu bukan di proses membacanya, tapi di proses sebelumnya. Apakah si Guma ketika Bunda Bunda Guma ini hamil, adakah asupan vitamin khusus yang diminum sehingga Guma bisa lancar membaca di usianya 2 tahun. Jadi kita cerita dulu nih sebelum sebelum Guma lahir, prosesnya ini seperti apa gitu. Jika berkenan silakan bercerita. Ceritanya panjang ya, cuma saya singkat ya.
Qadarullah saya itu baru isi atau hamil itu setelah pernikahan saya 9 bulan. Baru dikasih izin Allah untuk isi gitu, ikhtiar dengan berbagai konsul dokter dan juga berbagai treatment ya di rumah sakit gitu. Terus pertama kali hamil itu nggak kerasa karena kan saya pejuang garis 2 ya. Nyoba berpuluh-puluh tes pack hasilnya tetap negatif gitu. Dan saya juga ada suatu penyakit emah ya. Jadi waktu hari itu kerasa aneh gitu di badan. Kenapa ya ini badan aneh? Saya tanya ke suami saya. Jawabannya sama, mungkin mah gitu. Terus tapi rasanya beda gitu. Malam-malam saya naik motor, yang ada di rumah apa aja lah. Saya naikin, naik motor, terus ke apotek. Waktu itu malam banget sih jam 7, 8, atau 9 malam gitu ya. Ke apotek beli tes pack, terus saya coba pulang, ngebut itu, pulang ke rumah. Nyoba, bismillah lah, mudah-mudahan rezeki. Kalau rezeki kan nggak lari kemana ya. Setelah itu dicoba, hasilnya positif. Ya ampun Mbak, akhirnya saya sujud syukur. Saya beritahu kepada suami kalau hasilnya positif, cuma kan masih belum kelihatan jelas ya karena saya itu ketahuannya itu cuma lewat 3 hari kayak gitu. Saya beritahu ke suami, suami nangis, itu kan kayak nggak percaya. Udah berpuluh-puluh tes pack dicoba, ternyata hasilnya negatif, terus sekarang positif kayak gitu. Terus habis hamil, saya cek ke dokter kan, di situ dicek ternyata kok pendarahan terus ya gitu dari dinyatakan hamil sampai semingguan gitu kok keluar darah terus gitu kan, apakah masa transisi, kan katanya biasanya masa transisi dari menstruasi ke enggak itu kan masih keluar flek-flek kayak gitu kan. Terus saya coba periksa ke rumah sakit, dilihat apakah ada polip terus atau ada kelainan yang lain. Terus diagnosa dokter kandungan waktu itu bilangnya kemungkinan ini Bu kandungan lemah, terus dikasih penguat obat dari Jerman karena pendarahan terus kan, habis dikasih pendarahan lagi, dikasih pendarahan lagi, gerak dikit itu nggak bisa. Terus dokter bilang udah kayaknya ini emang benar-benar harus full bed rest ya Bu, 9 bulan setengah, 9 bulanan lah dia beliaunya bilang gitu. Terus akhirnya ya udah gimana lagi nih. Emang seperti itu kalau emang rezeki nggak lari kemana. Terus waktu usia 4 bulan, emang kan dari menikah sampai sebelum menikah sampai menikah pun tuh saya LDR dengan suami ya. Waktu usia 4 bulan, saya setelah memutuskan untuk resign, saya udah diizinkan untuk terbang 4 bulan itu saya terbang ke Tangerang, ikut suami gitu. Terus di sini USG itu kan pindah dokter ya, didiagnosa juga, ini kayaknya kena tumor otak deh Bu, kan saya sering pusing. Terus dokter kandungannya bilang kalau udah ini aja apa ronsen aja bilang gitu. Terus saya nggak percaya kan, masa segampang itu mendiagnosa kalau saya kena tumor gitu kan. Saya pindah ke dokter lagi ke rumah sakit. Terus akhirnya begitu pindah dokter ke rumah sakit ke Mayapada ya, tuh saya usia 5 bulan lebih itu kena flu. Karena flu itu kan intinya apa ya, energi kita kan pasti kebagi dua dengan janin ya. Jadi kalau kena sakit apa atau apa gitu tuh kan nggak bisa cepat sembuh gitu loh. Terus akhirnya pas waktu usia 5 bulanan lebih itu 1 bulanan, ternyata saya kena sinusitis. Saya pergi ke dokter THT, terus diagnosa juga ada percepatan aliran pembuluh darah di otak anak gitu kan. Wah rasanya nano-nano. Waktu usia 6 bulan 7 bulan sinusitis saya parah sampai cairan tersebut tuh turun ke paru-paru. Jadi ngobrol dikit atau nafas dikit itu udah keluar warnanya udah hijau gitu, udah sampai ya ampun sembuhnya model kayak gimana gitu ya kan. Spesialis paru, terus waktu 6 bulan 7 bulan tuh juga didiagnosa ketuban saya tuh mulai menipis gitu kan. Habis mulai menipis terus juga kelilit tali pusar. Terus akhirnya dokter setelah di treatment diagnosa juga kalau kemungkinan bayi itu akan lahir di usia 8 bulan Bu. Karena ketuban sudah nggak ada. Tapi ada apa ya, kayak pilihan ibu harus pergi opname, pematangan paru bayi, 3 harian di rumah sakit. Jadi kalau sewaktu-waktu bayi itu lahir
sudah bisa bernafas, intinya seperti itu, sudah siap gitu kan terjun ke dunia dan seperti itu. Akhirnya ya udah saya pematangan paru, ternyata ketuban semakin lama semakin berkurang, terus sinusitis yang belum sembuh-sembuh. Jadi seminggu tuh bisa ke dokter itu bisa 3 kali gitu. Terus minum obat itu sampai dari vitaminnya ya kan, Volamil, saya minum susu, saya pakai inhaler, saya minum obat-obat THT, obat paru tuh bisa sampai 16 pil lah intinya seperti itu tiap hari. Terus dokter juga bilang kalau bayi itu, karena ketuban saya mulai habis ya, bayi itu nggak serta-merta meninggal kok Bu. Itu tuh emang akan ada pengurangan pergerakan di janinnya di dalam rahim itu akan mengulangi pergerakan dan harus tetap distimulus. Kalau sehari kurang dari 12 kali gerakan, baru ibu langsung ke rumah sakit, baru ibu langsung hubungin saya, kita langsung tindakan operasi sesar. Beliau bilang gitu. Terus rasanya kayak, aduh, terus gimana ya? Tapi beliau bilang, waktu ternyata qadarullah saya sudah bisa untuk 9,5 bulan lahir, terus tanggal cantik diberikan dokter. Dokter pun bilang sama saya, kok bisa ya? Harusnya tuh lahir 8 bulan, tapi ini bisa sampai 9,5 bulan, dan benar-benar ketubannya sudah kering gitu waktu lahiran operasi sesar itu, qadarullah seperti itu. Ternyata bener ya, rahim ibu tuh tempat terbaik selain dicu-picu, bilang gitu. Alhamdulillah saya lahir, tapi dokter sebelum lahiran tuh beliau bilang gini, Bu, mohon maaf ya, saya lihat database ibu ini sudah sudah ke THT, ibu ke spesialis paru dan sebagainya, ibu sudah mengonsumsi banyak sekali obat, dan beliau juga bilang kemungkinan anaknya akan lahir Bu, tapi belum tentu normal karena konsumsi obat yang ibu minum tuh sangat banyak gitu. Rasanya kayak aduh gimana ya nano-nano ya, tapi insya Allah saya sounding terus anak saya, insya Allah nak, kalau kamu memang rezekinya Bunda kamu lahir itu insya Allah sehat normal lah intinya kayak gitu. Terus begitu lahir dokter anak bilang alhamdulillah Bu, anaknya pendengarannya normal, semua normal. Tuh saya nangis pecah lah intinya seperti itu. Rasanya kayak ya Allah ini ya bener-bener. Terus sebelum lahiran itu ternyata saya ikut penguapan sinus qadarullah cuma sekali dan itu sembuh total. Tuh rasanya kayak alhamdulillah sudah selesai lah semua ini. Intinya seperti itu Mbak Fu ya. Jadi kayak rasanya nangis banget lah, sujud syukur. Ternyata rezeki itu kalau sudah ditetapkan kita dapat, insya Allah dapat. Seperti itu. Iya, jadi selalu yang Uma bilang ya. Jadi aku kan sebenarnya orangnya gampang banget tersentuh ya. Kalau ada di posisi kayak gitu tuh pasti bukan hal yang mudah. Karena satu itu pasti kan orang hamil itu hormonal ya, Bunda ya. Pasti mual dan pasti kadang tuh ada yang sampai pusing kepalanya, ada yang sampai wajahnya jerawatan, kadang ada yang sampai itu aja udah bikin kita stres. Apalagi dengan posisi Bunda Guma yang sudah divonis kena tumor otak pada masa kehamilan Uma. Dan selalu yang Uma sampaikan adalah ketika ada badai yang menerpa dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Allah akan memberikan pelangi setelah itu ya. Jadi apakah Bunda Guma itu di sini pernah berpikir kalau anaknya jadi apa sih, udah bisa baca gitu, maksudnya punya sebuah kelebihan yang mungkin nggak semua anak punya gitu. Apakah Bunda Guma di sini tuh pernah berekspektasi seperti itu, pernah berpikir seperti itu, pernah nggak? Saya sih nggak pernah berpikir yang terlalu muluk-muluk ya. Waktu di posisi itu tuh mikir, alhamdulillah dikatakan dokter normal tuh rasanya udah nggak bisa dikatakan dengan apa-apa. Berarti ini rezeki saya gitu loh. Untuk sekarang dia ternyata distimulus, terus ternyata dia sekarang gemar sekali membaca, itu ya itu berarti suatu anugerah nilai plus dari Allah yang Allah berikan kepada saya. Ya, karena sebelum Allah memberikan sebuah berlian itu pasti kita bakalan dikasih kesabaran terlebih dahulu. Nah, di sini tuh dulu ketika Uma pernah ngisi webinar atau Instagram live,
bertanya Gani 3 tahun bisa baca tuh banyak yang bertanya masa sih 3 tahun. Nah sekarang di sini Uma tanya ke Bunda Guma, apa benar itu 2 tahun? Apa nggak salah istilahnya? Kadang kan kita mikir 2 tahun aja kan kamu nggak jelas gitu loh. 2 tahun aja kadang kita ngestimulasi bahasa aja tuh kita pusing banget. Apa itu benar sih Guma itu usianya 2 tahun gitu? Bener nggak Bener Bunda? Guma, bener Mbak. Guma tuh sekarang masih usianya masih 2 tahun, masih kecil. Orang tuh kira kayak masa sih kayak gitu kan. Guma lahir Februari 2019, berarti masih bulan depan untuk 3 tahun gitu. Jadi ya emang masih 2 tahun, masih kecil. Jadi kalau dilihat itu deep down emang dia masih kecil banget, cuma emang udah bisa baca gitu aja bedanya. Tapi sikap-sikapnya ya masih sama seperti anak seusianya ya Bunda ya. Iya, masih sama. Dia masih suka bermain dan lain sebagainya gitu tuh masih. Karena emang masih kecil ya, sesuai dengan usianya, masih suka bermain lah, bereksplorasi dengan lingkungan. Seperti itu. Dan yang suka nih orang tua tanya, atau jangan-jangan Guma ini sekolah, jadinya ibunya ini kan jualan kue, ibunya ini kan bukan guru. Apakah Guma ini disekolahkan supaya bisa cepat baca gitu? Jadi ibaratnya pakai jalur pintas gitu istilahnya. Begitu nggak, Bunda? Jalur ninja ya. Jadi intinya saya pegang sendiri Guma. Jadi begitu usia kandungan saya 4 bulan itu tadi, saya pindah ke Tangerang. Jadi saya udah tinggal cuma berdua aja sama suami. Terus begitu ada Guma, ya udah tinggalnya bertiga sama Guma. Jadi yang saya dengan suami yang stimulus gimana tumbuh kembang anak ini sesuai dengan usianya. Seperti itu sih. Terus kebetulan juga eh, saya lihat kan anak ini condongnya kemana gitu. Terus kayaknya dia suka gitu dengan sesuatu hal baru gitu kan. Namanya anak ya, sesuatu hal baru tuh rasanya, saya tetap rasanya mau lagi gitu. Terus saya juga bingung gimana ya caranya untuk menstimulus lebih lagi gitu. Apalagi dengan sekarang banyak sekolah tutup gitu kan. Mau nggak mau ya udah karena pandemi saya cari yang online. Kebetulan dapat dan alhamdulillah saat ini Guma sekolah di Granada Preschool, salah satu sekolah Montessori di Indonesia yang di dalamnya mengajarkan mengenai Islami Montessori. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi ada iklan sebentar. Jadi, apa namanya, si Guma ini bisa membaca bukan karena sekolah ya ibu-ibu. Jadi karena memang Bunda Meme ini mendampingi Guma dengan sukacita di rumah. Nah, pasti ibu-ibu bertanya-tanya juga nih Bunda, si Guma ini lancar bicara atau ngoceh-ngocehnya saat bayi itu tuh di usia berapa sih? Pasti kan kita tanya ya, kira-kira tuh Guma itu ada, maksudnya apakah emang sudah bisa ngomong mama papa di usia 1 tahun? Apakah ngomong mama papa di usia mungkin setengah tahun gitu? Itu gimana untuk untuk eh, prosesnya? Kalau perkembangan bahasa itu Guma mulai ngoceh itu di usia 8-9 bulan kalau nggak salah. Tapi itu nggak nyebut nama saya, nyebutnya ya gitu. Terus baru bisa manggil saya tuh udah itu usia 11 bulanan lah. Dan bisa bicara itu ngoceh-ngoceh lebih lagi kosakatanya normalnya ya di 1 tahunan lebih kayak gitu. Iya, di sini berarti perkembangan bahasa Guma itu lancar ya Bunda ya. Jadi untuk catatan di sini di awal adalah ketika kita mau melangkah ke baca, berarti kuncinya anak harus sudah bisa ngoceh dulu gitu ya, harus udah ada bahasa yang keluar dalam diri anak gitu ya. Jadi di situ udah oke. Nah, untuk biasanya kan kalau kita anak baca itu suka dihubung-hubungkan dengan buku. Nah, bukunya itu sudahkah si Guma ini diperkenalkan dengan buku sejak bayi atau sejak dalam kandungan atau bahkan memang sudah apa ya, sudah tertarik dengan buku sejak bayi. Kalau misalnya kalau di sini kan Gani memang saya sediakan dari usia 0 istilahnya. Nah, kalau untuk Guma itu sendiri bagaimana? Bunda Meme. Kalau saya sih emang untuk waktu masih dalam kandungan ya baca-baca biasa sih. Suka lihat YouTube dan lain sebagainya gitu. Artikel-artikel juga dibaca. Tapi untuk
Sisanya saya menyediakan fasilitas itu untuk Guma, yaitu buku-buku tuh sejak 1 tahunan, ya 1 tahunan lah. Ya buku cuma bergambar aja, yang penting bisa dibolak-balik, full color, yang penting anak tuh tahu warna kayak gitu. Terus benar-benar di sini saya sediakan lah buku, terserah itu mau dibuat mainan atau dibuat apa, yang penting ada kayak gitu buat Guma. Oke, jadi memang ada proses pengenalan buku walaupun buku itu tidak disediakan dari Guma lahir ya. Nah, jadi memang ada apa ya? Selain anak sudah bisa ngoceh, sudah bisa bicara, memang ada buku-buku yang disediakan di rumah gitu. Nah, di sini nih, Uma sendiri kan memang lagi ngambil diploma Montessori. Nah, adakah hubungan antara Guma membaca dengan Montessori itu sendiri? Adakah keterkaitan antara Guma mengenal tulisan dengan metode Montessori itu sendiri? Jadi, coba Bunda Guma cerita nih prosesnya itu bagaimana sih Guma itu bisa membaca lancar di usianya 2 tahun. Anak saya itu kan di usia dini ya, masih usia-usia seperti ini ya, golden age itu kan masih suka bermain ya. Terus saya tuh coba stimulus Guma gitu kan. Oh, anak ini coba deh di sisa-sisa 24 jam itu diselipin gitu kan ya. Sedikit aja 15 menit lah sehari gitu kan. Pertama 5 menit, lama-lama 10 sampai 15 menit sehari. Saya selipin, saya stimulus gitu kan dengan disiplin, konsisten, dan juga saya motivasi itu anaknya ya kan. Saya lihat kesukaannya dia apa gitu. Ternyata condongnya dia ke hewan gitu kan. Oh, dia suka banget sama hewan. Meskipun karena sebelum pandemi kan saya masih sering ke kebun binatang. Oh, ini hewan ini. Tapi setelah pandemi, jadi saya lihatnya cuma di TV, kadang ya di tablet gitu. Ini logo mah hewan ini. Ternyata dia suka banget sama hewan. Terus saya coba untuk beli flashcard gitu kan, depan alfabet gitu, yang depannya huruf, terus belakangnya ada gambar-gambar hewan. Atau bisa dibikin sendiri seperti itu, sesuai hewan-hewan yang lain lah, sesuai dari A sampai Z seperti itu. Saya coba stimulus. Ya kalau dipikir-pikir awalnya kayak, ya lucu sih ngoceh sama anak kecil ya kan. Ayo ini apa gitu. Ingat nggak hewan ini apa kayak gitu. Meskipun emang masih belum bisa fokus 100% ya, namanya juga anak-anak. Tapi saya konsisten, sehari saya kasih waktu 15 menit, anak itu saya stimulus gitu kan. Walaupun cuma dibolak-balik, kadang cuma dilempar atau gimana. Tapi saya yakin gitu kan, kalau saya read a lot, bacakan nyaring ke dia, cerita-cerita dan juga flashcard itu gitu, insya Allah ada yang keserap kayak gitu. Setelah flashcard, saya kasih puzzle. Entah itu puzzle angka, puzzle huruf gitu kan. Saya coba apakah anak ini bisa masih ingat dengan alfabet, karena alfabet itu kan simbolik ya, suatu simbol yang mana harus tahu itu pengucapannya seperti apa. Apalagi kan usia-usia segitu masih apa ya, lebih condong ke pendengaran ya. Oh, ini suaranya, ini tulisannya ini, gambarnya itu, ini suaranya ini kayak gitu. Habis ke flashcard, ke puzzle, terus baru saya coba lanjut ke mana? Kalau di Montessori itu modelnya kayak pink tower ya. Saya punya sendiri tower gitu, 10 tower gitu bisa disusun. Itu ada isinya gambar, isinya angka, isinya huruf gitu. Saya coba, Guma nih gambarnya lucu gini gitu. Anaknya sendiri bisa nyusun meskipun ya susunannya nggak sesuai gitu kan, tapi ya enggaknya sambil belajar gitu. Terus habis selesai itu saya pergi ke papan yang modelnya web and clean gitu, bisa nulis oret-oret atau kayak gimana gitu. Baru selesai itu baru saya pergi ke buku. Saya pakai buku yang ada di toko buku di e-commerce, sama saya pakai buku Montessori seperti itu. Ada juga apa ya, mini card Montessori-nya juga tentang suku kata lah, intinya seperti itu. Jadi belajar itu buat saya ya harus fun learning ya. Kalau anak itu suka gitu kan, bundanya happy dengan memberikan mimik wajah yang sesuai dengan nama-nama hewan dan lain sebagainya, itu anak akan tertarik gitu kan. Jadi ngeliat dulu condongnya dia kemana. Kalau condongnya dia ke hewan, kita kasih
sebenarnya dia nggak tahu kalau kita sebenarnya ngajarin dia gitu loh. Tapi kita kasih permainan yang suka-suka dia gitu, akhirnya dia suka belajar gitu. Ternyata nyerap dan stimulusnya lebih gampang, akhirnya Guma lebih suka untuk membaca sekarang seperti itu. Oke, jadi di sini memang ada proses apa ya, ada metode Montessori di dalamnya gitu ya. Jadi memang Jadi iya, jadi Bunda Guma ini memang apa ya, menstimulasi Guma menggunakan metode Montessori di rumah. Dan iya betul sekali, Guma ini sekolah di sekolahnya Miss Zahira ya, dan menggunakan bukunya Miss Zahra. Itu kalau melihat di belakang layar Uma itu juga ada bukunya Miss Zahra ya, di pojokan yang versi bahasa Inggris yang warna biru. Nah, karena memang Uma di sini tidak mempromosikan apa-apa, jadi silakan cari informasinya sendiri ya ibu-ibu. Nah, kita menceritakan apa yang memang ada. Dan tadi ada nih yang ngingetin Uma buat pakai peniti. Mohon maaf ya, ini jarum pentulnya habis. Penitinya habis dan kalau cari bros nanti menyita waktu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nah, sekarang Uma mau tanya lagi nih ya sama Bunda Guma. Eh, untuk proses dikenalkan huruf, untuk dikenalkan dengan apa nih namanya, membaca ya. Apakah Guma pernah menolak? Apakah Guma pernah tidak mau menerima ajakan bermain Bunda sendiri gitu? Dan apa sih yang dilakukan sama Bunda gitu? kalau saya sih namanya anak kecil ya, ada rasanya dia apa ya, mengebu-ngebu, bunda bunda, ada rasanya kayak udah ya bunda istirahat dulu capek atau apa kayak gitu, pasti ada seperti itu. Cuma kalau saya sih saya sounding lagi gitu, Guma waktu belajar bentar aja ya, 15 menit ya gitu. Guma harus rajin sayang, kayak gitu. Kalau Guma Guma ini kalau bisa melihat dunia, Guma harus bisa baca. Saya bilangnya kayak gitu kan, karena jendela dunia kita mengetahui berbagai ilmu tuh salah satunya kita bisa baca bahasa dari negara tersebut kayak gitu. Terus lebih kepada saya kasih sounding sih ke Guma tuh ya, Guma harus tahu ada jam-jamnya gitu, disiplin ya nak. Ada jam waktu makan, ada jam waktu tidur sayang, ada jam waktu belajar, ada jam waktu bermain ya kan. Jadi Guma harus tahu ini jam-jamnya sayang. Walaupun namanya anak-anak kecil kan, apa sih bunda ini ngomong apa? Cuma saya selalu sounding seperti itu. Jadi berulang gitu aja. Oke, jadi di sini adalah peran orang tua yang selalu mengajak komunikasi anak, ya kan? Tidak menganggap tidak menganggap bahwa anak kita itu tuh anak kecil, dia tuh nggak tahu apa-apa, ya nggak, ya bunda seperti itu ya. Iya. Jadi kita selalu mengajak anak kita untuk berkomunikasi dan memberikan kesepakatan, tidak memaksa tapi memberikan kesepakatan ya. Jadi apa ya, sama mungkin ya yang dilakukan Uma dan Gani di rumah. Nah di sini nih ya, ada sesuatu yang menarik dalam diri Guma. Umati mau tanya, katanya anak yang kenal HP itu nanti dia akan terlambat membaca ya. Tapi di sini ternyata Guma itu kenal sama screen time, betul nggak Bunda Guma? Jadi bisa diceritakan nggak tentang screen time dalam diri Guma ini seperti apa? Apakah ada waktunya? Apakah ada tontonan-tontonan khusus gitu? Kalau saya sih kasih dia screen time ya sehari itu 2 jam, 1-2 jam lah kayak gitu. Waktu saya kasihnya itu cuma waktu makan gitu kan. Boleh lihat TV atau gadget, tapi kalau TV sih dulu waktu masih 1 tahun kurang ya, sisanya sekarang udah nggak TV, lebih ke gadget aja sih. Saya dampingin, saya liatin Guma gitu kan. Uh, Kalau saya pribadi, gadget itu tetap bisa dimanfaatkan untuk melatih kemampuan bilingual si kecil, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena Guma pakai 2 bahasa juga ya. Bisa belajar itu menambah kosakata, alhamdulillah. Dari kosakata tersebut selain dari saya dan juga suami, biasanya cuma ngasihnya pas jam makan aja sih. Atau mungkin kalau setelah makan mau nonton apa gitu. Gitu aja.
Oke, jadi itu screen time pun dengan kesepakatan gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua itu sebetulnya selalu memberikan kesepakatan ke anak. Misal komunikasi, kapan nih waktunya mau main HP gitu ya, kapan nih waktunya kamu baca buku. Kita selalu memberikan kesepakatan kepada anak gitu. Ternyata karena Bunda Guma pun memberikan kesepakatan itu, dan ini di belakang ada backsound Gani cerita. Mohon maaf sekali ya, karena Uma di sini memang tidak menggunakan TV di rumah. Gani juga nggak screen time, jadi mau nggak mau ya dia seperti itu tingkahnya di rumah. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Nah, sekarang eh, keterkaitan dengan role model. Anak itu melihat orang tuanya. Nah, bener banget nggak sih Mbak gitu? Jadi anak itu tuh mencontoh orang tuanya gitu. Nah, untuk di sini, apakah di antara ayah dan Bunda Guma ini suka membaca atau memang punya hobi membaca gitu? Jadi walaupun Guma menggunakan screen time itu nggak masalah buat Guma gitu. Bisa diceritakan? Kalau kalau saya sih sama suami kebetulan emang suka baca apapun ya, entah itu masalah kesehatan, diet dan sebagainya itu, atau masalah up to date mengenai ekonomi dan lain sebagainya itu. Jadi emang suka baca. Jadi ya mungkin sebagai role model untuk Guma gitu kan, Guma ngelihat oh ayah sama bunda seperti ini ya gitu kan. Namanya anak-anak itu lebih kepada uh, meniru imitasinya tuh langsung tindakan ya. Kayak contohnya kayak kalau kita nggak ngasih contoh bunda habis makan sisa makanan dibuang ke tempat sampah kayak gitu. Kita nggak perlu nyuruh Guma buang ya itu di tempat sampah ya. Nggak perlu gitu, dia udah tahu sendiri. Jadi dia udah ngelakuin seperti itu. Jadi sama kayak buku atau apapun itu ya, baca itu ya, buku apapun itu, jadi nggak usah disuruh-suruh hari ini waktunya baca atau hari ini apa, enggak, ngambil sendiri, kayak alam bawah sadar itu mengajak ayo ambil gitu. Walaupun emang dilihat kayak bukunya itu kan emang banyak, misalnya saya punya 20 gitu kan, cuma diambil 5 itu aja untuk minggu ini tuh sampai bosan 5 itu aja, tapi nggak apa-apa, dia kesadaran sendiri ngambil 5 itu gitu, seperti itu. Oke, jadi role model nih ibu-ibu. Jangan pernah berharap anaknya mau rajin sholat kalau orang tuanya nggak sholat. Jangan harap anaknya mau baca buku kalau orang tuanya juga nggak baca buku gitu ya Bunda ya. Jadi role model itu penting banget. Uma juga pernah tuh share tentang role model itu yang bagaimana. Jadi di Montessori itu juga ada yang namanya role model. Jadi bagaimanapun kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua yang mendampingi anak itu juga harus mempersiapkan diri ya. Istilahnya jika kita ingin pasangan dan anak kita baik, kitanya jadi baik dulu gitu. Nah, Bunda Guma nih kemarin sangat banyak sekali ya pertanyaan yang masuk, banyak banget. Dan ada kabar gembira ya, ada kabar gembira untuk kita semua. Ini informasi di tengah-tengah live Instagram antara Uma dan Bunda Guma bahwa Rabu depan Uma bakalan live Instagram sama Miss Rosa. Jadi pertanyaan yang sudah masuk dan tidak terjawab, tenang aja, akan ada CHSI, yaitu curahan hati seorang ibu. Nah, itu semua akan dijawab sama Miss Rosa. Nah, jadi Rabu depan insya Allah akan ada itu. Nah, untuk pertanyaan yang sudah masuk itu sudah dipilih ya sama Bunda Guma ya, kemarin beberapa. Maksudnya dipersilahkan buat Bunda Guma, nanti di sini Uma bakalan bacakan. Iya, nak? Oh iya. Oh ya, Nodosaurus. Jadi ada pertanyaan yang memang sudah dipilih oleh Bunda Guma gitu. Tapi yang belum dipilih dan belum dijawab, jangan khawatir karena minggu depan semua pertanyaan akan dijawab oleh ahlinya, yaitu oleh beliau Miss Rosa, penulis buku 365 hari ya, apa itu, mendampingi anak atau apa nggak hafal, ingetnya 365 harinya. Nah, di sini pertanyaan pertama ya, ini Uma lihat dari samping karena melihat pertanyaannya apa yang sudah dipilih oleh Bunda Guma itu sendiri. Tunggu ya.
Oke, Uma pilih dulu, Uma lihat dulu ya. Atau coba Bunda Guma lihat eh, pertanyaannya dari ibu siapa. Kelihatan ya itu ya yang sudah dipilih sama Bunda Guma, karena ini untuk lihatnya Uma pakai laptop di samping, jadi Bunda Mame ya. perlu proses. Jadi Bunda Mame. ini Bunda Meme yang ini ya. Ini Bunda Guma ya. Jadi silahkan dijawab ya Bunda Guma. Nanti kalau memang ada sisa waktu kita bisa sharing jadi pertanyaan yang masuk lewat chat di sini. Persilahkan. Ini mohon maaf juga, apa namanya, kan ini live-nya juga lewat handphone ya. Jadi pertanyaan ada di handphone, jadi kalau Oke, tunggu. Oke, kalau oke. nggak switch takutnya mati IG-nya. Oh iya benar-benar. Tunggu, Uma udah nyalain laptop sih. Nah ini udah bisa nih. Nah, oke tunggu ya nak. Ya ini mau lihat pesan berbintang. Tunggu. Nah di sini nggak kelihatan. Nah di sini ada pesan, ya Allah kecil banget ya. Terus ada pesan dari pertanyaan dari, tunggu nak. Melihat dulu ya. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Riani Ramadana. Uma atau Bunda Guma, gimana sih step atau game yang mengenalkan fonik selain bernyanyi? Nah, apakah Bunda Guma ini menggunakan fonik? Nah, kalau Gani kan memang menggunakan fonik ya. Nah, kalau untuk Guma sendiri itu bagaimana untuk proses di Guma? Nanti setelah Bunda Guma cerita, nanti coba proses proses yang di Gani gitu ya. Kalau Guma itu emang selain lagu, dia juga saya ajarin ya itu tadi flashcard. Flashcardnya kalau saya kan emang condong ngajarinnya ke dua tipe ya, tradisional iya, Montessori iya gitu kan. Kalau tradisional ya itu dulu huruf A sampai Z. Setelah dia tahu yang itu, baru saya juga kasihin apa flashcard juga, tapi modelnya mini Montessori itu, flashcardnya suku kata itu. Jadi ya itu tadi permainan puzzle kayak gitu juga suka dia. Oke, jadi di sini Bunda Guma itu sebetulnya menggunakan suku kata ya, lebih ke menggunakan suku kata. Kalau Gani memang di sini menggunakan fonik gitu. Tapi perbedaannya kayak gimana? Sebenarnya jangan dilihat dari perbedaannya, tapi dilihat bagaimana kenyamanan anak dalam belajar ya. Jangan suka menganggap itu sebuah perbedaan, tapi kita ambil kita itu nyamannya di mana sih gitu. Nah, ada lagi pertanyaan dari Ibu Latifah Laksmi ya. Untuk Uma katanya. Anak saya suka dibacain buku, tapi ketika diajak belajar huruf belum mau. Gimana ya Uma? Coba kalau dari versi Bunda Guma, itu gimana caranya biar anak suka dan mau belajar huruf gitu. Bisa diceritakan Bunda? Ya itu tadi kalau Guma tuh lebih suka ke hewan kan. Begitu saya lihat condongnya dia suka ke hewan, saya coba cari permainan apa ya yang bisa belajar sambil bermain biar dia itu apa ya senang gitu. Akhirnya saya coba flashcard itu yang belakangnya ada nama-nama hewannya gitu, gambar-gambar hewan gitu. Nggak usah apa namanya muluk-muluk ngajarinnya, pakai gitu aja ternyata sesuai dengan yang Guma butuhin gitu. Kadang emang ngelihatnya susah sih, kayak misalnya apa ya harusnya apa ya, apakah benar itu pasti ada timbul pertanyaan itu, tapi dicoba dulu gitu, trial and error. Ternyata kalau dia suka, oh ternyata itu, ya udah dilanjutin. Uma nggak dengar. Konyol lagi kan? Maaf. Jadi karena Uma di rumah sama Gani, kalau versi Uma itu ya. Jadi gimana nih anak udah dikenalin buku tertarik, tapi kok dikenalin huruf nggak mau. Coba deh kita mengenalkan huruf dengan yang berhubungan dengan yang ada di sekitar kita gitu. Itu satu. Jadi misal ada meja gitu ya. Kalau Uma kan menggunakan fonik. Jadi Uma mengajarkannya dengan misal meja. Hah? Gani coba tebak meja itu huruf depannya apa gitu. Jadi memang dari situ selain lagu oh ya M gitu. Jadi dan kita selalu
berekspresi, kita harus penuh semangat, kita harus penuh keceriaan ketika mendampingi anak, karena bagaimanapun respon kita sebagai orang tua itu sangat berpengaruh gitu ya. Nanti akan Uma bahas juga dalam webinar besok nih tentang respon yang bagaimana sih yang berpengaruh. Oke ya, jadi sekali-kali iklan webinar. Oke, jadi selain itu bener banget kata Bunda Guma, kita harus menghubungkan ya sama apa tadi ya, sama apa yang anak suka. Guma suka hewan dan Gani suka dinosaurus. Dihubungkan aja, nggak apa-apa. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari Bunda Nizam Azahra. Ini pertanyaannya ada dua ya. Bagaimana jika diajarkan fonik dua bahasa, Indonesia dan Inggris dalam waktu bersamaan hanya dibedakan hari? Kalau menurut sudut pandangnya Bunda Guma gimana nih? Apakah Guma menggunakan dua bahasa di rumah? Kalau Guma emang menggunakan dua bahasa di rumah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kebetulan juga lagi belajar untuk bahasa Arab ya, tapi masih diikrok dulu seperti itu. Untuk Guma ini awalnya kan masih ragu ya, apakah bisa apa enggak gitu kan. Anak ini saya langsung kasih dua bahasa seperti itu untuk membaca dan lain sebagainya. Tapi begitu saya ikut seminar gitu kan, mau itu berbayar nggak berbayar, saya juga tanya ke dokter anak saya ya, pengetahuan saya ya. Beliau bilang kalau anak itu tidak ada apa ya, ini kelainan kepada saraf gitu kan, dikasih aja bahasa apapun itu dia bisa, dia akan nyerap seperti itu. Dia tidak akan kebingungan ini bahasa apa, ini apa, dia akan serap semuanya seperti itu. Setelah saya coba di pertengahan saya ajarkan bahasa Indonesia, saya ajarkan bahasa Inggris, ternyata dia bisa gitu. Jadi ya tinggal kita buat waktunya aja senyamannya anak ya. Ada yang anak itu yang nyamannya Senin sampai Rabu, terus sisanya Kamis sampai Sabtu itu bahasanya, Senin sampai Rabu bahasa Indonesia, Kamis sampai Jumat atau sampai Sabtu itu bahasa Inggris, bisa kayak gitu. Kalau kebetulan Guma ini saya ajarkan Senin sampai Sabtu itu langsung dua bahasa, minggunya istirahat kayak gitu. Tapi nggak lama-lama, cuma 15 menit aja kayak gitu. Penting anaknya nerimanya tuh dengan senang banget lah, biar nggak bosen, itu dibuat permainan dan lain sebagainya. Jadi anak itu, oh ternyata sambil belajar, sebenarnya harusnya seperti itu, tapi dia nggak tahu aja. Terus nih, apakah Ayah dan Bunda Guma menggunakan bahasa Inggris? Tadi ada yang pertanyaan yang skip. Maksudnya secara aktif di rumah. Kalau Uma dan Babah kan nggak pakai. Jadi full bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa pun nggak Uma kenalkan ke Gani. Kalau untuk Guma sendiri bagaimana? Guma itu campuran. Jadi saya kasih campur bahasa Indonesia iya, saya kasih bahasa Inggris iya, saya juga kasih ada sedikit-sedikit Jawanya juga iya. Jadi biarkan dia menyerap semua lah. Dia yang bisa menyeleksi bahasa mana yang harus digunakan gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau misalnya saya lagi pakai bahasa Inggris, dia bisa jawab bahasa Inggris. Kalau saya tanya bahasa Indonesia, dia jawab bahasa Indonesia. Kalau saya tanya bahasa Jawa, dia jawab bahasa Jawa. Jadi tahu komunikasinya itu mudah nggak sih anaknya itu kayak gitu. Ternyata dia bisa. Oke, jadi di sini sebelum mengenalkan huruf atau bacaan bahasa Inggris, orang tuanya sudah pernah mengajak dalam bahasa secara aktif ya di sini ya, Guma ya. Karena memang Uma dan Babah ini nggak pede buat ngomong bahasa Inggris di depan umum gitu. Karena dulu tuh Uma pernah dibully, jadi pernah punya sejarah dibully ngomong bahasa Inggris. Jadi waktu SMP, jadi sampai sekarang ini masih yang agak nggak berani kalau ngomong. Jadi ke Gani pun baru sekarang. Iya, oh sakit. Jadi apapun itu kita utamakan berbicara dulu ke anak. Kalau memang menggunakan di rumah menggunakan bahasa Indonesia, ya dipersilahkan menggunakan bahasa Indonesia saja. Tapi kalau di rumah menggunakan bahasa Arab, silahkan mau diperkenalkan membaca dengan bahasa Arab. Jika di rumah menggunakan bahasa Inggris, silahkan diperkenalkan menggunakan bahasa Inggris. Jadi peran orang tua dalam mendampingi anaknya itu sangat penting sekali gitu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan lain di sini, Uma akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah masuk ya. Ini tinggal 9 menit lagi, udah sejam. Nggak kerasa udah sejam. Dan pertanyaannya banyak yang dijawab. Oke, kita jawab dulu nih.
Nah, kalau Bunda Guma nih, kalau di Ibu Tripujindra ya, Uma dan Ibu Guma baiknya menulis dulu atau membaca dulu gitu. Kalau versi Bunda Guma itu sendiri gimana nih? Karena ini nih bakalan Uma bahas di sesi kedua webinar pada tanggal 3 Februari. Kenapa? Ada menulis dulu baru membaca. Nah, sekarang versi Bunda Guma sendiri bagaimana? Kalau versi saya ya, uh, mungkin beda dengan ilmunya atau gimana ya. Kalau versi saya tetap ngelihat ke anak saya. Dia condongnya kemana dulu. Jadi kita nggak, jangan sampai memaksakan lah ini seperti itu. Kita lihat anak saya tuh condongnya kemana. Gimana cara taunya? Saya kasih dua-duanya. Saya kasih untuk menulis, saya kasih untuk membaca. Maksudnya stimulusnya ya. Begitu saya lihat, oh ternyata dia condongnya ke membaca nih gitu daripada menulis. Menulis oke gitu kan. Memang sudah bisa menulis sih. A sampai Z, terus suku kata juga sudah bisa, angka juga sudah bisa. Cuma condongnya dia lebih ke membaca kalau Guma tuh. Jadi, oh stimulusnya di situ. Ya udah saya kasihin arahan ke situ gitu. Mungkin ada anak yang lebih ke tulisan dulu. Dia bisa gambar, dia bisa apa, ya monggo untuk dikasih stimulus ke situ. Kalau saya sih lebih melihat ke anak ya, kayak gitu. Karena kalau kita tahu anak sukanya apa, kita kasih sesuai dengan kesukaan dia gitu. Itu akan membuat semangat belajarnya itu lebih gitu. Nggak usah disuruh, udah bisa sendiri, udah mau sendiri gitu. Seperti itu sih kalau saya, Mbak. Oke, kalau versi Uma nggak bisa diceritakan di sini karena versinya itu sangat panjang dan detail. Mungkin besok waktu 2 jam juga nggak cukup. Nanti bakalan Uma ceritakan di dalam kelas webinar sesi 2. Jadi diharapkan hadir karena apa? Rekaman ulangnya itu nggak akan ditayangkan langsung gitu ya. Jadi tunggu sampai prosesnya selesai, kita akan share di YouTube. Nah, jadi kenapa menulis dulu baru membaca? Uma juga baru tahu setelah Uma ikut diploma. Jadi Uma itu nggak apa ya, nggak memfasilitasin Gani itu untuk menulis dulu. Bahkan untuk proses pegang pensilnya aja itu di usia Gani 3 tahun itu banyak sekali PR. Sampai Uma memutuskan buat beli Metal Insight itu karena ada alasannya gitu. Jadi yang sudah pernah mengikuti webinarnya yang apa menceritakan tentang ini pasti udah pernah dengar. Jadi memang ada alasannya. Nah, alasannya itu nanti bakalan kita ceritain ya. Kita ceritain di webinar hari Kamis tapi minggu depan. Nah, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tenang saja. Semuanya akan dijawab oleh Miss Rosa. Jadi Miss Rosa kan pasti dong, beliau adalah founder Montessori House Asia, akan mengisi live bareng Uma. Uma sudah bilang sama beliau bakalan ada pertanyaan nih banyak dari kegalauan ibu-ibu, kira-kiranya beliau bisa nggak sih jawab gitu, bisa bantu jawab nggak gitu. Oh iya boleh Ibu Via katanya. Nah jadi minggu depan juga harus tetap bersama ya, bersama-sama untuk kita ngobrol di sini. Nah, di sini nih ada pertanyaan nih, spesial untuk Bunda Guma. Nah, jadi Guma langsung dikenalkan dari flash chart itu ya. Terus dari si suku kata itu ya Bunda ya. Nah, terus bagaimana Guma lancar menggabungkan suku kata. Nah, melatih anak fokus dan kuat di abstrak. Bagaimana ya caranya? Nah, karena Guma itu kan langsung mulainya dari abstrak, bukan dari sesuatu yang konkret ya. Karena dari suku kata, dari buku yang dipaparkan itu kan bukunya berbentuk abstrak. Jadi memang konkretnya buku, cuman abstrak itu berarti anak tidak merabanya gitu istilahnya kalau dalam Montessori itu sendiri. Nah, bagaimana nih penjelasan Ibu Guma? Bunda Guma. Oh, kalau kalau saya sih emang merabanya ada, tapi ya di bagian ini apa? eh Mini series Montessori-nya itu kan ada yang model meraba hampir mirip kayak SPL kan seperti itu. Tapi ya itu tadi saya lihat ke anaknya gitu kan. Anaknya condong suka itu lama-lama enggak gitu. Ternyata Guma tuh tipe kayak setelah sekali, dua kali, tiga kali diajarin, minta lanjut ke tempat yang lain kayak gitu. Jadi saya lanjut langsung ke buku gitu kan. Saya coba mudeng nggak ini, ternyata dia bisa seperti itu. Tapi sesekali saya balik lagi ke flashcard kayak gitu sambil main-main. Untuk fokus itu ya itu tadi
namanya anak-anak ya, kadang kadang fokus, kadang enggak, kadang fokus, kadang enggak. Yang penting tetap di sounding gitu kan. Ayo sayang, ini lagi belajar ini loh. Guma tahu nggak ini huruf apa? Coba Guma raba gitu. Guma tracing ya, pakai jaringnya Guma kayak gitu. Terus akhirnya dia mau itu tadi. Seperti itu Mbak Iya. Oke, nah jadi memang sebetulnya lagi dan lagi proses orang tua dalam mendampingi anak itu perlu sekali dan yang dilakukan Bunda Guma ini adalah selalu melihat anak, follow the child. Jadi apapun itu tuh nggak pakai sudut pandang kita, pakai sudut pandangnya itu sudut pandangnya si ibu gitu ya. Jadi pakai sudut pandang, pakai sudut pandangnya si anak gitu. Jadi tapi pernah nggak Bunda Guma ini kelepasan pakai sudut pandangnya Bunda sendiri gitu, tanpa melihat Guma. Kalau namanya orang ya, itu rasanya ada gemes itu pasti. Aduh, kok gini sih gitu kan. Tapi lama-lama harus kembali lagi gitu kan. Jangan seperti ini gitu kan. Yang belajar juga anaknya gitu kan. Apakah anaknya suka apa enggak. Jangan sampai buat anak itu tertekan. Terus akhirnya dia ngambek. Terus dia nggak mau belajar gitu kan. Harus kita bangkitkan semangatnya dia gitu. Jadi tetap saya sih follow the child ya. Anaknya maunya kayak gimana. Tetap tadi itu. Gimana caranya dia bisa untuk bisa fokus dan sebagainya itu emang dilihat secara beriringnya waktu ya. Jadi nikmatin prosesnya anaknya seperti apa kayak gitu. Tetap di sounding anaknya, terus tetap diobservasi apakah kurang atau enggak stimulusnya seperti itu. Jadi tetap observasi itu pasti itu. Setiap hari apakah ada yang berubah atau gimana-gimana kayak gitu. Jadi kita tetap juga trial dan error gitu. Anaknya kalau ternyata sudah bosan di sini, oh coba cari yang lain, oh coba cari yang lain gitu. Harus selalu memunculkan ide-ide baru ya. Walaupun rasanya tuh kayak cepet banget sih ini ide udah selesai yang mana lagi gitu. Seperti itu Mbak Pia. Oke, dan ini pertanyaan yang suka ditanya juga nih. Apakah ayah Guma berperan dalam proses Guma membaca? Nah, ayahnya ngapain di rumah gitu? Apakah nemenin juga? Apakah jadi kadang kan ada orang tua yang udah deh semuanya di ibunya gitu. Ayah itu bagian cari uangnya. Nah, untuk ayah Guma sendiri itu bagaimana, Bunda? Kalau saya sendiri sih, saya sama suami harus sudah sepakat ya untuk menjadi support system yang positif buat anak dan kita harus serta merta berdua membagi waktu sama rata buat anak. Walaupun saya tahu suami saya kan pasti sibuk kerja dan sebagainya, tapi alhamdulillah beliau tetap ini sih, tetap semangat untuk belajar bersama Guma. Contohnya kayak read aloud ya, membaca nyaring. Ada kalanya Guma pin sama bunda, ada kalanya Guma pin sama ayah. Begitupun sama ayah, alhamdulillah suami mau ikut serta merta belajar bersama anak kayak gitu kan. Karena ya suami bilang sih, golden age itu cuma sekali gitu kan. Dan jangan sampai memberikan kesan yang buruk kepada anak gitu kan. Kita harus bersama-sama bunda membesarkan Guma, tumbuh kembangnya dengan baik seperti itu. Jadi suami serta merta sih, malah suami yang selalu ngingetin saya, ayo jangan lupa pahala lo pahala gitu. Jadi ya udah selalu berdua seperti itu. Oke, jadi memang peran ya, peran peran ayah itu juga berpengaruh. Kayaknya memang sudah 1 jam ya, sudah 1 jam. Nanti kira-kira mungkin lebih 10 menitan eh, laptopnya dipegang sama Gani. Gani, Uma boleh nggak pegang laptopnya? Ini cari pertanyaan yang lain sebentar ya, Nak ya. Jadi kalau memang pengen, ini saya mau dibaca nih. Nah, apakah Gani mau dibaca ini? Nih, pertanyaannya. Nah, ini sudah Coba jawab. kapan mulai membiasakan dibacakan buku bagaimana proses Uma Gimana tadi? Sejak kapan? sejak kapan mulai membiasakan dibacakan buku bagaimana prosesnya Uma. Nah, tadi untuk prosesnya sudah dijelaskan ya, Bunda ya. Sudah dijelaskan. Jadi yang ketinggalan nih, ketinggalan di live Instagram ini, nanti insya Allah Uma simpan dan Uma akan share ulang. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dari coba. Apakah Gani dan Guma bermain HP, nonton
TV juga screen time. Oh, screen time. Oke. Jadi apakah Gani dan Guma bermain HP? Jadi ini kalau kalau di Uma tadi Uma juga sudah jawab, Uma itu memang tidak memberikan screen time lebih ke Gani gitu. Tapi kalau Bunda Guma tadi sudah dijawab juga ya, sudah memberikan Bagaimana anak bisa kesepakatan membaca, pada Guma. membaca sendiri Oke, tanpa jadi disuruh dan kayaknya memang sudah tidak kondusif ya. Nanti live Instagram ini bakalan Uma simpan, akan Uma simpan dan akan Uma simpan di nanti tuh ada kayak tombol play gitu ya. Nanti dicari di situ aja. Kadang soalnya DM buat menanyakan. Oke, jadi ketika anak kita suka membaca atau mungkin kayak gini tadi nih, Gani mau ikut coba baca. Ya hatinya kadang gregetan ya, aduh ini orang tua lagi live kok nimbrung-nimbrung. Cuma di sisi lain karena Uma di sini sendirian, babahnya juga belum pulang, jadi ya sudah memberikan kesempatan dia untuk ikut bergabung. Nah, kalau untuk Bunda Guma nih buat closing pesannya apa nih buat para ibu-ibu di sini gitu? Guma berapa cepat Guma bisa hafal Pesannya apa gitu buat Kalau pesan saya sih intinya kalau bisa follow the child-nya, dilihat anaknya tuh sukanya apa. Terus setelah kita tahu anak sukanya apa, bisa distimulus di situ. Terus jangan lupa untuk sedikit untuk mindful sama anak, perhatian sama anak, untuk membersamai anak, kurang lebih 10-15 menit tiap hari. Secara disiplin, secara konsisten, dan jangan lupa anak itu untuk dimotivasi. Kurangi sedikit interupsi ke anak kayak, oh, kamu salah, kamu gini. Nanti anaknya tidak akan pede gitu kan. Sebenarnya biarkan anak itu berkreasi setelah kita contohkan seperti itu. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi, anaknya kurang perhatian atau apapun juga itu tetap untuk berikan kesempatan ke anak seperti itu. Ya. Jadi nih yang baru bergabung langsung denger closingnya nih dari Bunda Guma. Dan nanti habis ini dari Uma, udah aduh kok udah habis aja. Jangan khawatir, insya Allah akan Uma share. Dan kalau kurang nanti bisa nih request ngobrol bareng lagi sama Bunda Guma. Dan buat informasi, Uma dan Bunda Guma ini akan bergabung dalam sebuah wadah yaitu Read Aloud Anak Indonesia. Jadi kita akan bekerja sama dan insya Allah nanti akan ada event, akan ada acara, akan ada project yang berhubungan dengan anak membaca. Siapa tahu juga nanti kita di sana sharing ya Bunda ya. Bagaimana nih cara dan permainan buat anak suka membaca dan mudah membaca. Oke, bisa di follow ya @readaloud Anak Indonesia dan bisa di follow juga akun Instagram Bunda Guma. Instagramnya apa ya? Instagramnya nama saya Megita Putri. Oke, Megita Putri tapi jangan kaget kalau di Instagramnya banyak gambar kue. Bukan gambar bikin ngiler ya. Iya, oke. Nah, kalau untuk pesan Uma di sini, pesannya jangan lupa ya, besok Uma bakalan mengisi kelas webinar. Insya Allah mau usahakan jam 7 malam. Semoga nanti lebih kondusif daripada malam ini ya. Jadi nanti akan nih, kenapa? Nanti udah deh pokoknya udah Uma share di grup WA tuh ya, modulnya silakan dibaca. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di drop. Nah, yang curahan hati seorang ibu bisa diisi karena nanti insya Allah minggu depan akan dijawab oleh Miss Rosa. Pesan Uma lagi yang terakhir adalah jangan pernah patah semangat ketika ada badai menerpa dalam hidup kita. Pasti Allah memberikan pelangi yang sangat indah. Jadi jangan pernah putus semangat, oke? Tetap semangat, tetap bahagia walaupun itu berat. Nah, kita sama-sama berjuang untuk mendampingi anak dengan sukacita. Assalamualaikum, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa di kelas besok, kelas bahasa bersama Uma. Bye, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, terima kasih. Salam buat Gani ya. Iya, salam juga buat Gani. Nah, bye-bye, assalamualaikum.